Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita keselamatan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang penuh dengan hikmah. Kedua, selawat serta salam tak lupa kita kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam terang-terang kayak alam yang kita rasakan ini. Di tahun ini, tahun 2005, tahun 2025, dan menjelang maghrib, saya akan mau memberikan tip-tip menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan di Indonesia ini makin lama makin mahal, makin lama makin mahal. Jadi kepada adik-adik saudaraku yang saya sayangi, yang saya hormati, yang saya kasih apabila menemukan video channel DJ Rofiko ini, tolong di subscribe, dan di like, agar kalian tahu kelanjutannya seperti apa perjalanannya. Karena masa hidupku ini hanya untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan ilmu atau pengalaman perjalanan hidup, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara, kakak, adik, dan yang lainnya. Guys yang lainnya. Di sini di jelang sore mau maghrib, tak lupa saya akan menjelaskan tentang bahayanya rokok. Karena kebanyakan rokok itu membahayakan, apalagi bagi seorang guru, ustadz, ulama yang hobi merokok dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kan sebagian pengajar atau di depan umum itu merokok bisa membahayakan sekitar kita. Walaupun merokok itu ada yang bilang rokok pasif, ada yang bilang rokok aktif. Bedanya dengan rokok aktif dan rokok pasif itu tipis. Kalau rokok aktif itu merokok, lalu ditiup ke dalam dada lalu dikeluarkan, itu rokok aktif. Kalau rokok pasif artinya orang yang sedang merokok bersama orang yang sedang tidak merokok. Pada waktu hawa asap itulah dihirup oleh orang yang tidak merokok. Kalau dihirup orang yang tidak merokok, maka saya kasih tahu, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kalian, cuman terjadi kepada saya saja. Biayanya mahal, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik periksa, karena rokok pasif itu mengakibat nafas sakit. Periksa 1 tahun 2 kali atau 1 kali, tergantung kebanyakan asap yang dihirup dari rokok aktif menuju rokok pasif. Saya kena gejala ini itu mulai sejak tahun 2022 baru ketahuan. Mulai awal tahun dulu saya kira anggap saya biasa, atau saya anggap itu nggak masalah. Mungkin karena saya kurang olahraga, kurang minum air, atau karena memang nafas saya sakit. Itu saya seperti itu. Karena saya itu nggak merasakan, baru kok sakit sekali. Tambah lama tambah sakit, tambah lama tambah dada nggak bisa bernafas. Saya periksa ke dokter pada waktu itu. Setelah periksa ke dokter di rongsen, keluarlah seperti ini. Di rongsen ini. Ini rokok pasif, bukan rokok aktif. Disinilah jantung saya nggak kuat. Kalau mau nafas sakit sekali, sampai nggak mampu gitu loh. Sampai tidak mampu menahannya. Karena setelah di rongsen itu tahu, tanya kata dokter, kamu kena penyakit rokok pasif, itu bahaya.
biayanya memang mahal. Apalagi wirawirinya 100-200 habis. Makanya dari itu kita hati-hati dulu untuk menjaga jarak orang yang sedang merokok. Harus jaga jarak, apalagi anak kecil di bawah umur. Aduh, tambah bahaya itu. Begitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu. Setiap tahun saya 1 tahun 1 kali atau 2 kali periksa, gitu loh. Padahal saya sudah jaga jarak dengan orang yang rokok aktif. Tapi apa? Asapnya itu saya kena hirup sedikit, tapi itu berbahaya daripada rokok aktif walaupun kita rokok pasif. Begitu. Jadi kita harus hati-hati biar jantung kita itu kuat, gitu loh. Coba sini nih. Di sini kita bilang kok di sini nih. Nah, jadi di situ. Nah, tahun 2025 saya gejala lagi bisa itu. Nah, dari himbauan dokter sudah banyak olahraga, banyak minum air, banyak nge-gym, saya sudah laksanakan. Tetapi karena saya bareng bersama orang yang sedang kena rokok aktif, lalu menyerguk ke hidung saya kena satu serguan saja, itu sudah rokok pasif. Itu lebih berbahaya, gitu loh. Ke jantung tuh sakit, sampai nggak kuat, nggak tahan. Mungkin saya kira sudah sembuh, ternyata kagak. Periksa lagi saya. Malah kata dokter banyak lagi. Gitu loh, kepala jadi pusing. Kalau nggak menjaga kesehatan. Tanggal 17 bulan 6 tahun 2025 saya periksa. Gitu loh. Di sini ada jelaskan foto toak dalam batas masih normal. Kenapa? Karena saya banyak olahraga, banyak nge-gym, banyak jalan kaki, banyak bersepeda. Kalau itu nggak bisa, nafas nggak bisa. Umur 30 tahun ke atas itu sudah kena gejala. Gara-gara bahayanya rokok pasif. Rokok pasif berteman dengan rokok aktif. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ini jadinya. Ini. Ini tahun 2025 ini. Saya sakit lagi nih. Ini yang katanya dokter tuh berbahaya ini. Ini. Saya periksa itu. Di sini ini berbahaya. Ini kalau nafas, mohon maaf sakit sekali. Nggak kuat enggak, apalagi kalau anak kecil. Makanya saya bilang dijaga sebelum kita kena penyakit. Sedia payung sebelum hujan, jaga kesehatan sebelum terjadi. Begitu, sebelum kena penyakit. Makanya kita berteman, bergaul, berkumpul di tempat umum, dimanapun, hati-hati kalau ada orang merokok, kita jaga jarak, gitu loh. Bahayanya di situ, gitu loh. Karena saya itu waktu mau tidur, mau ibadah, sakit sekali, nggak kuat. Ternyata karena itu bisa berbahaya juga, begitu. Setelah saya periksa ke dokter, begitu, bolak-balik. Kalau uang 100-200 habis ya untuk wirawiri saja. Lain makannya, lain ininya. Aduh, itu bahayanya kena penyakit rokok pasif. Jadi kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di mana kalian berada, tolong jaga kesehatan masing-masing ya. Ini saya hanya mengingatkan, kita sering mengingatkan, semoga kita panjang umur dan banyak rezeki. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata kurang baik, tidak berkenan di hati saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya hanya manusia biasa, tidak lupa dari kesalahan. Al-insanu al-khata' wa lisan, seperti itu. Kalau ada yang ingin tanya, boleh di kolom komentar. Kalau mau bertanya tentang masalah rokok, boleh di kolom komentar. Bahaya rokok, boleh tanya di kolom komentar. Tapi jangan lupa di subscribe tanda begini atau tanda lonceng, biar kalian tahu bagaimana perjalanannya DJ Rofiko menyampaikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini sanggup kita di dunia dan di akhirat. Iya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Husikum bindak suwatakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat maghrib berjamaah di masjid daerah masing-masing. Oke?